Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ramadan dengan NIM 2350501001113028 dari Prodi Peternakan kelas KB. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang permasalahan yang saya ambil dari studi kasus yang ada di internet atau saya cari jurnalnya, yaitu tentang kompetisi teknis peternak sapi potong di Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Belu. Yang pertama, permasalahan yang terjadi pada kasus ini itu adalah pembangunan. Kenapa saya pilih pembangunan? Karena menurut saya pembangunan adalah salah satu aspek sosial yang penting dalam kehidupan sosial, entah itu membangun komunikasi atau membangun sarana prasarana dan membangun apapun yang sekiranya masih membutuhkan perkembangan. Yang pertama ada pembangunan. Pada kasus ini sangat difokuskan terhadap pembangunan dikarenakan kurangnya pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi pada kasus teknis peternak sapi potong di Kabupaten Timur Tengah ini sangat minim sekali masyarakatnya tentang mengetahui bagaimana perkembangan teknologi peternakan di zaman sekarang. Nah, yang kedua ini ada faktor kesenjangan. Jadi kesenjangan itu kan bisa kita katakan itu sebuah permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita hidup gitu. Entah kesenjangan sosial atau kesenjangan apapun yang sekiranya tidak ada kesetaraan. Nah, pada kasus ini adanya kesenjangan atau perbedaan pengetahuan dalam menangani teknis sapi potong. Jadi pada kasus ini penanganan teknis sapi potong ini sangat kurang dipahami betul oleh masyarakat yang ada di sana. Akhirnya timbullah kesenjangan antara peternak sapi potong yang ada di Timur Tengah Utara dan di Kabupaten Belu. Lalu aspek yang ketiga ada ekonomi. Hal ini menjadi salah satu faktor utama ketidakmampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan cara beternak yang modern. Jadi mungkin karena adanya faktor ekonomi merupakan permasalahan sosial juga. Jadi masyarakat ini mungkin kurang, sebenarnya masyarakat ini menginginkan kemajuan atau perkembangan teknologi yang sudah berkembang, tapi dengan faktor ekonomi ini jadi mungkin masyarakat terhalang untuk menjadi bisa berkembang. Jadi mengapa itu ekonomi saya masukkan dalam aspek permasalahan ini. Lalu pada poin kedua itu ada lantaran keterbatasan pengetahuan dan informasi membuat kelompok ternak TTU atau Timur Tengah Utara kalah unggul dengan kelompok ternak Kabupaten Belu. Budaya juga menjadi faktor. Kurang majunya para peternak Timur Tengah Utara dikarenakan mereka masih menggunakan cara beternak tradisional seperti budaya turun-menurun yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh para pendahulunya. Pada poin ekonomi ini sangat berdampak terhadap peternak. Jika peternak pada poin budaya ini sangat mempengaruhi pada para peternak. Jika mungkin para peternak sedikit meninggalkan budaya di masa lalu, meninggalkan bukan arti kata kita tidak menghormati dan tidak menggunakan atau tidak melestarikannya lagi, tetapi kita berpaling untuk menjadi lebih baik guna menekan efektivitas peternak supaya bisa dapat beternak dengan lebih baik dan memiliki atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maka dengan adanya perubahan ini, ekonomi pasti akan meningkat dan ini dapat mensejahterakan atau memakmurkan gitu keluarga dari para peternak tersebut, khususnya peternak tersebut. Lalu mungkin saya dari kasus ini memiliki saran kepada pemerintah dan tenaga ahli. Peran mereka ini sangat diperlukan dalam hal-hal kesenjangan atau permasalahan-permasalahan seperti ini. Menurut saya peran tenaga ahli ini bisa digunakan untuk membantu para peternak-peternak yang masih sekiranya beternak dengan cara tradisional
untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi gunanya orang-orang ahli ini untuk memberi tahu pengetahuan atau memberikan pelajaran bagi para peternak supaya peternak-peternak ini tidak stuck di situ-situ saja. Lalu yang berikutnya ada posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Yang pertama ada peternak yang terlibat ini. Pertama ada peternak di Kabupaten Timur Tengah dan Kabupaten Belu. Memiliki tingkat kompetensi teknis yang tinggi, menunjukkan posisi strata sosial yang lebih baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam pemeliharaan sapi potong. Jadi karena adanya perbedaan pengetahuan di antara dua kabupaten ini, akhirnya menimbulkan strata sosial siapa yang lebih baik di antara satu dan yang lainnya. Lalu pada nomor 2-nya ini ada peran dari penyuluh. Memiliki peran penting dalam membina peternak di kedua daerah tersebut. Namun, kesenjangan antara jumlah penyuluh dan kelompok binaan menyebabkan optimalisasi peran mereka belum tercapai sepenuhnya. Jadi karena saking banyaknya peserta gitu, jadi penyuluh pun kurang efektif karena mungkin ada keterbatasan biaya juga, sehingga penyuluh yang dihadirkan oleh pemerintah tuh hanya sedikit dan sangat berbanding yang sangat jauh gitu dengan para peserta peternaknya. Lalu yang ketiga, peran dari terdapat perbedaan nyata dalam kompetensi teknis antara kedua kabupaten. Dengan Kabupaten Belu menunjukkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Timur Tengah Utara seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Karena Kabupaten Belu ini mungkin memiliki peradaban yang lebih maju, peradaban soal pengetahuan tentang ternak sapi potong, penanganan peternakan sapi potong. Jadi dia bisa kita katakan lebih di atas Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu ada mobilitas sosial. Jadi yang mempengaruhi mobilitas sosial itu salah satunya dampak ekonomi. Lalu yang kedua ada peran pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga ada praktik tradisional dan batasan. Pada poin praktik tradisional dan pembatasan, peneliti di dalam jurnal ini menunjukkan bahwa banyak peternak masih mengandalkan metode tradisional yang dapat membatasi kemajuan. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita bukan meninggalkan budaya yang sudah dilestarikan, tetapi kita mengadaptasikan budaya yang dahulu menjadi budaya yang sekarang modern dan tanpa meninggalkan budaya yang lalu, tapi bisa memberikan keuntungan atau memberikan jalan yang terbaik buat para peternak sehingga bisa mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dan bisa mensejahterakan peternak dan juga keluarganya. Status dan peran masing-masing pihak. Yang pertama ada peternak sapi. Mereka adalah pemangku kepentingan utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan ternak. Jadi peran utama dalam kasus ini adalah peternak sapi, di mana mereka ingin ditingkatkan kapasitasnya oleh peneliti dan oleh pemerintah, pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu ada layanan pemerintah dan penyuluhan. Peran mereka ini berdampingan. Jadi pemerintah menyediakan biaya atau menyediakan tenaga ahli untuk melakukan penyuluhan. Pemerintah memainkan peran penting dalam penyediaan layanan veteriner dan program penyuluhan pertanian atau peternakan. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peternak yang terpenting untuk meningkatkan efisiensi peternak dalam bidang peternakan ini. Jadi menurut saya pada kasus ini kita bisa simpulkan permasalahan sosial yang dihadapi adalah karena ada ikatan budaya, lalu keterbatasan ekonomi, lalu peran dari pemerintah atau orang yang berwenang, orang yang berkuasa kurang membantu gitu. Jadi sekiranya ketika sudah menemukan permasalahan seperti ini, pemerintah dan peternak ini mau bisa bersinergi gitu, bisa bekerja sama untuk mendapatkan
apa yang sekiranya memang diinginkan oleh para peternak. Apa sih uh, keinginan yang diinginkan oleh peternak, apalagi kalau bukan profit atau keuntungan gitu. Jadi di sini kita bicara tentang keuntungan, dan keuntungan ini terhalang oleh permasalahan-permasalahan yang tadi saya sudah sebutkan, itu seperti ekonomi dan lain-lain. Kenapa ekonomi menjadi faktor yang sangat penting? Karena dalam kehidupan ini apapun uh, ada harganya gitu. Jadi ketika peternak menginginkan kemajuan ataupun perkembangan, karena dengan adanya keterbatasan biaya, akhirnya peternak tidak bisa maju, bukan tidak bisa maju, agak terlambat untuk maju. Dan karena juga adanya ikatan budaya yang lalu, akhirnya para peternak memikirkan budaya yang harus tetap dijaga. Akhirnya mereka ini bisa kita katakan ketinggalan zaman. Jadi mungkin bisa kita sosialisasikan terhadap peternak itu supaya bisa lebih open minded tentang dunia yang sekarang. Apalagi sekarang kita berbicara peternakan itu udah bukan soal skala kecil, tapi bisa kita katakan skala industri, skala besar, untuk mendapatkan profit atau kita bisa berkembang lah dalam dunia peternakan ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.